Hai guys, assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah akhirnya dipertemukan lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, amin. Ya seperti janji Mumut, di video kali ini Mumut bakal bahas, pasti kalian sudah tahu karena di judul sudah tertera. Intinya warning banget, wajib kalian tonton sampai akhir, khususnya bagi perempuan. Dan untuk cowok juga nggak apa-apa, untuk para suami-suami biar masih tahu ke istrinya gitu ya. Oke, langsung aja kita cacus. Aku bakal ceritain dulu kenapa aku bisa ada tumor di bagian dada itu. Jadi gini, yang namanya wanita itu pasti menjelang menstruasi, bagian dada, payudara itu bakal ngerasa lebih keras, kayak kepanteng gitu. Itu udah jadi hormon, maksudnya umum gitu loh. Jadi sebelum 5 hari menjelang menstruasi, itu pasti ngerasa kayak badan pegel-pegel, bagian payudara manteng, terus kayak demam gitu. Dan malam-malam itu aku ngerasa demam gitu, terus muntah-muntah juga. Terus paginya nggak tahu kenapa tiba-tiba aku udah ngeraba payudara aku sendiri, terus ada benjolan gitu. So aku panik, ini apa gitu kan sebenarnya. Cuman aku langsung informasikan ke mama juga ikut panik. Tapi setelah itu ya udah aku positive thinking karena mungkin ini benjolan biasa gitu kan. Karena dulu aku juga pernah ada benjolan di kepala itu sampai 15. So aku dulu udah check up, dokternya kasih salep segini, akan dikasih salep itu nggak hilang, otomatis aku harus operasi nih benjolan 15 di kepala. Tapi alhamdulillahnya benjolannya itu hilang. Dan itu kenapa benjolan itu tumbuh, karena pas aku udah check up kan, ternyata trombosit aku tinggi. Kebetulan karena tante aku perawat lama juga di salah satu RSI Tegal, akhirnya aku memutuskan untuk sana dulu sama mama untuk dicek. Ya gimana, pikirannya juga udah kayak kabur gitu kan. Nah udah dicek, terus kata tante, wah ini mah udah termasuk tumor mamanya gitu kan, lebih baik dicek up aja ke rumah sakit, temu dokter bedah gitu. Terus aku mikir, dokter bedah berarti otomatis harus dioperasi gitu kan. Sedikit aja, intinya aku pengen sembuh. Aku cari info-info dulu nih sebelum ke rumah sakit. Aku cari info ke teman-teman aku yang jadi perawat, terus cari info ke teman-teman yang udah ngalamin hal yang sama. Beberapa opsi aku pengen kayak jangan ke medis gitu loh, pengen herbal. Cuman itu tantangannya berat, kayak ngejauhin makanan-makanan junk food, cepat saji, makanan instan intinya lah ya. Itu kayaknya gak bisa gitu loh buat aku. Terus temen aku juga pernah udah konsultasi ke dokter, cuman dokternya nggak nyaranin buat operasi, dia cuma suruh minum jamu apa gitu. Tapi dia cuma infeksi di bagian payudara, bukan termasuk tumor. Pas aku udah check up ke dokter itu, aku check up di rumah sakit RSI Sikil Muhammadiyah di Aliperna. Itu aku ketemu sama dokter Willy, udah dicek dan ternyata dokternya bilang emang harus operasi. Jadi aku belum sempet juga untuk USG mamae. Itu aku check up hari Kamis dan dokternya udah bilang, wah ini pakai umum, langsung aja cari kamar gitu kan ya, buat bed rest dulu, kan harus diinfus dulu, harus puasa dulu sebelum operasi. Aku kayaknya nanti aja deh dok, aku mikir dulu, mau pulang dulu, mau konsultasi dulu sama mama gitu kan. Ya udah akhirnya aku pulang dulu, bilang ke mama ya udah berarti dokternya udah suruh operasi ya, operasi aja gitu kan. Terus aku juga kan minta pendapat ke teman-teman aku yang kesehatan gitu. Misalkan aku pengobatan herbal itu belum tentu akar-akarnya tuh mati total gitu. Jadi kalau misalkan pengangkatan juga insya Allah akar-akarnya itu udah diangkat semua gitu. Lebih baik sih kamu konsultasi ke dokter. Apa kata dokternya itu dijalanin. Dan akhirnya aku check up itu tanggal 29, aku memutuskan untuk menjalani operasi pada 5 Agustus. Jadi 29 Juli itu aku check up, 5 Agustus aku ke rumah sakit. Jadi sebelum masuk rumah sakit juga aku check up semuanya, dari darah segala macem lah, tensi, terus apa yang disogok sini. Udah normal semua, otomatis aku masuk. Nah hari Kamisnya aku bed rest dulu. Terus pagi besokan Jumat aku puasa jam setengah 6. Jam 9 aku pindah ke ruang operasi. Itu udah kayak deg-degan banget. Aku udah bilang sama mama, katanya aduh operasi ini mah kayaknya bius lokal aja deh, nanti aku
denger suara gunting, suara apa segala macam itu kayak bikin panik banget. Dan ternyata pas operasi itu bius total, jadi bener-bener nggak ngerasa sama sekali. Setelah dioperasi bangun-bangun udah di ruangan terpisah, bukan di ruang operasi. Aku panik banget gitu kan, karena fresh banget aku masuk rumah sakit, fresh banget aku dioperasi. Jadi bener-bener pemikirannya tuh kayak gimana gitu, bener-bener bius total full. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian harus perawatan medis gitu kan, harus pengangkatan tumor, itu menurut aku jauh lebih baik sih, karena dokternya kan jauh lebih tahu gitu. Dan kalau misalkan kita rawat inap di rumah sakit, itu penanganannya jauh lebih signifikan, maksudnya lebih tertata gitu loh. Dari beberapa sumber yang sudah aku rangkum dan info-info dari teman-teman yang cancer fighter and tumor fighter, tumor atau cancer itu penyebab utamanya belum diketahui, tapi untuk pemicu utamanya itu dari makanan, stres, intinya pola hidup yang tidak sehat. Itu kebanyakan para cancer fighter and tumor fighter itu emang mereka konsumsi makanan-makanan yang jorok gitu, kayak misalkan junk food, chicken, KFC, fried chicken, terus makanan-makanan cepet saji, mie instan gitu. Bahkan banyak banget anak PT yang ngekos gitu, mes, itu banyak banget yang kena, karena emang mereka mungkin lapar pas malam-malam udah makannya mie terus gitu kan ya. Terus dari MSG kayak ciki-ciki gitu, intinya makanan cepat saji. Jadi tantangan aku sekarang adalah ayam boiler, gak boleh konsumsi ayam sayur. Kalau misalkan aku pengen makan ayam, otomatis harus ayam kampung. Gimana sih kita bisa check up bahwasanya kita ada benjolan di payudara? Ini harus sadari ya, cek payudara sendiri. Dan aku warning banget buat kalian, khususnya buat perempuan, baik yang muda maupun yang udah tua, ibu-ibu, wajib banget cek ya. Biasanya kalau FAM itu fibroadenoma itu nyerang umur 15 sampai 30-an. Jadi kalau misalkan cancer itu biasanya dia nyerang umur 30 ke atas sampai 60 gitu. Kenapa jadi cancer? Jadi kalau misalkan dari awalnya itu kan tumor, kalau misalkan kita nyepelein tumor, benjolan di payudara kita sepelein, itu dia bisa beranak pinak, terus dia bisa semakin membesar, justru dia akan menjadi cancer, ataupun bisa timbul kista atau benjolan lainnya, jadi tumor jenis lainnya, entah itu limfoma ataupun apa gitu. Jadi harus sedini mungkin kita sadari, cek payudara sendiri sebelum tidur atau saat mandi. Tapi aku rekomendasikan kalau sebelum tidur, karena benjolannya itu jauh lebih terasa kalau misalkan ngeceknya itu sambil rebahan gitu. Jadi gimana cara ngeceknya? Bisa dari sini ya, ditarik ke belakang, tarik ke belakang gitu, dan semuanya. Jadi kalau misalkan kalian yang udah terdeteksi ada benjolannya, kalian gak usah khawatir, kalian langsung aja check up ke dokter bedah. Jadi kalau misalkan dokternya udah suruh bedah, ya udah otomatis kalian harus ngikutin aja apa kata dokter. Dan emang harus jaga pola makan dan harus kontrol pola stres juga. Jangan lupa juga untuk olahraga. Jadi di Instagram juga ada yang nanya, berarti kakak payudaranya diangkat dong, berarti kakak payudaranya nggak ada setengah dong, terus rambutnya botak dong. What? Guys, ini tumor bukan cancer. Jadi kalau misalkan kalian nggak pengen kena cancer, kalian udah kedeteksi di payudaranya itu ada benjolan, harus segera konsultasikan ke dokter bedah ya. Kalau misalkan dokternya suruh angkat si tumornya, ya udah kalian nurut aja. Jadi kalau misalkan tumor itu cuma diangkat tumornya aja, benjolannya. Jadi si tumor itu kan tumbuh di bawah kulit, terus dia nempel di daging payudara gitu. Dan payudara itu kan sel-selnya banyak banget tuh, hampir mau ke ketiak sini. Jadi emang harus dibersihkan gitu, say. Botak atau enggak? Jadi botak itu bukan dari cancer. Kalaupun ada seseorang yang kena cancer itu enggak langsung botak. Jadi botaknya itu karena dia ikut kemoterapi. Jadi kemoterapi itu kan ada di rumah sakit. Jadi obatnya itu yang bikin rontok botak, yang bikin rontok rambut. Jadi bukan penyakit kansernya yang bikin rontok, guys, gitu. Jadi kalau misalkan
kalian nggak pengen payudaranya hilang satu, harus sedini mungkin ya, kalian itu harus sadari. Kalau misalkan tumornya itu gak segera diangkat, kalau kalian ngebiarin benjolan yang ada di payudara, kalian bodoh amat, justru yang tadinya tumor itu bisa menjadi cancer. Oke, semoga info ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk sadari ya, itu penting banget, dan jangan takut, jangan takut. Oke, thank you, bye bye, see you next time.